Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua, jasmani, rohani, ya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja seperti biasa ya, kita coba cari validitas info daripada perkembangan Pi Network. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, ya. Jadi bukan hanya kita mengandalkan media sosial, oke? Karena tidak semuanya sesuai dengan instruksi daripada core team. Terlebih seperti di video saya sebelumnya bahwa ada kekuatan besar yang akan menekan Pi core team. Kita lihat bergeming atau tidak core team, ya. Oke. Kenapa sejak 2019 Maret hingga saat ini itu banyak token yang menggunakan nama Pi? Ya. Dan ada di bursa itu kurang lebih sekitar 30 token atas nama Pi. Dari semenjak diciptakannya Pi Network hingga saat ini berjumlah 30 kurang lebih ada di bursa. Kenapa kok bisa sama, mendarat semua di sana? Bagaimana sirkulasinya, bagaimana legalitasnya, dan lain sebagainya? Apakah itu keinginan core team? No. Karena semata semua orang tahu dan melihat ketika yang membuatnya adalah seorang profesor blockchain. Maka nama besar itulah yang menjadi nilai jual di market. Ketika orang banyak di luar sana, mungkin kita orang Indonesia banyak yang tidak kenal sebelumnya Nicholas itu siapa dan bagaimana pendidikannya, bagaimana keilmuannya. Tetapi orang di luar sana banyak yang mengenal beliau. Nah, disinilah kita belajar, disinilah kita mengenal, oh ternyata Nicholas yang menciptakan ini backgroundnya seperti apa, ya, kemampuannya seperti apa. Dan mengapa pasar kripto begitu kuat menginginkan Pi segera hadir di arena kripto? Ini yang jadi bahan pertanyaan. Jawabannya selain di atas tadi, yaitu pembuatnya memiliki nilai jual yang mampu menarik pasar yang global, ya, bukan lagi pasar hanya sekelompok saja, tetapi di sini nama founder daripada Pi Network mampu memberikan value pengaruh market global. Selain itu juga arena kripto tidak ingin Pi Network ini menggerus dan merobohkan banyak kripto lain. Jadi di sini seolah-olah core team ini ditarik, betul-betul ditarik agar masuk ke market kripto. Karena seperti di video saya sebelumnya, pernah saya jelaskan bahwa Picoin, kripto, dan Bitcoin itu masing-masing berbeda. Walau teknologi yang digunakan itu sama, yaitu blockchain. Sementara, apakah Anda tahu ragamnya dari blockchain itu sendiri? Jenisnya, fungsionalnya, jenis blockchain itu jenisnya seperti apa dan bagaimana? Kapasitasnya seperti apa, kelebihan fiturnya dari blockchain tersebut seperti apa. Nah, bagi banyakan orang tidak sejauh itu memahami blockchain. Tentunya hanya sebatas blockchain itu terdesentralisasi. Fenomena yang terjadi, ya, ini cukup menggelitik untuk akhirnya saya juga membahas. Nah, tapi sebelum dilanjut, disclaimer dari saya, ini video ya bukan berarti mendiskreditkan sesuatu hal, tetapi mengajak teman-teman yuk kita sama-sama sharing, berbagi, belajar memahami bagaimana proyek yang kita jalankan ini. Kita coba analisa, kita coba tak jauh seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa patokan kita, komandan kita adalah core team. Kita satu komando pergerakannya yaitu core team. Selesai. Medsos, YouTube itu hanya informasi tambahan saja. Itu pun jika dibutuhkan. Jadi sesungguhnya kripto
Pi Network ini bukan kripto biasa. Sudah saya ulas di video saya sebelumnya. Pi Network melainkan sebuah project high scalability for high future. It's like next generation crypto. Jadi generasi kripto yang baru selanjutnya dengan blockchain yang terbarukan. Jadi bukan kripto biasa. Ini yang dikhawatirkan market. Jadi di sini disclaimer juga. Bukan saya mendiskreditkan kripto yang sudah ada, tapi di sini kita berusaha mencoba mempelajari hadirnya sesuatu yang baru ini, mampu menilai perbedaannya. Itu saja. Ya. Kembali kepada fenomena. Fenomena yang terjadi saat ini adalah tekanan paksa. Saya menilai seperti itu, teman-teman. Tekanan paksa seolah core team itu akan nurut pada pasar dan kesiapan kapitalis pasar. Namun saya melihat sayangnya core team tidak akan pernah bergeming. Karena sudah dikatakan bahwa pertaruhan hidup dan nama baik mereka, ya, Nicholas dan Cheng Daofan, sekarang semua pertaruhannya dipertaruhkan totalitas ada dalam proyek Pi Network. Itu sudah mereka utarakan. White paper sangat jelas, tidak kurang. Ya, ketentuan apa dan bagaimana peraturannya, white paper sudah jelas. Mereka pun di video ketika mereka interview dan lain sebagainya sudah begitu gamblang menjelaskan. Ketika kita mencoba mempelajari, memahami apa yang disampaikan oleh mereka, itu sudah jelas semuanya. Jadi saya rasa teman-teman bisa memilah mana yang proporsi kita sebagai pionir mengikuti komandan, mana yang memang ada pengaruh eksternal, tekanan eksternal untuk mengambil keuntungan sepihak, untuk mengambil kepentingan komunitas-komunitas kecil, bukan masyarakat dunia pada umumnya. Jadi kita yang harus memilah. Makanya saya berusaha untuk sekemampuan mengingatkan teman-teman, ya, coba kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama mendalami dan mempelajari informasi. Betul-betul kita patokannya adalah core team. Baik, informasi lain yang memberikan keterangan yang sama kita coba lihat satu persatu, teman-teman. Termasuk juga dari akun resminya core team. Nah, ini akun resminya Pi Network resmi. Di sini dikatakan Pi adalah di enclosed mainnet saat ini. Artinya saat ini masih kita di posisi di enclosed mainnet, belum betul-betul open mainnet. Tanpa konektivitas eksternal yang diizinkan. No. Jelas di sini ya, tidak ada konektivitas eksternal yang diizinkan. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun namanya itu, baik kelas lokal ataupun kelas dunia. Daftar tersebut mungkin tidak beroperasi pada Pi nyata. Ya, kenapa bisa dikatakan demikian? Pi atas nama Pi token di luaran sana itu banyak sekali. Partisipasi dapat mengakibatkan kerugian jika Anda ikut berpartisipasi di tradingnya yang sedang heboh saat ini. Ya, adanya jual beli dan lain sebagainya itu silakan Anda nanti tanggung sendiri ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan. Dituliskan di sini, percayai hanya saluran Pi resmi, selesai. Tidak ada lagi informasi yang membolehkan informasi di luaran sana, membetulkan, tidak ada. Percayai hanya saluran Pi resmi. Hanya, di sini katakan hanya, saya tekankan buat teman-teman ya. Jadi ini core team sendiri yang menginformasikan. Kemudian informasi selanjutnya ini dari Wes Spencer, di mana beliau adalah YouTuber dan juga dia kelompok daripada Stellar, ya, YouTuber yang memang dia influencer daripada Stellar, di mana saya pernah membahas Stellar dan Federate Byzantium Agreement
di mana teknologi itu digunakan salah satunya untuk menopang daripada konsensus internalnya Pi Network, teman-teman. Di sini beliau sebagai cyber security tech founder. Ya, di sini adalah penemu daripada keamanan cyber. Cuitannya adalah setuju, katanya gitu. Inilah pemikiran saya tentang ini. Tolong jangan tertipu, ya. Ada cukup banyak penipuan dan hal-hal mencurigakan yang terjadi. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah satu lagi. Artinya mainnet ini sudah semakin dekat, Pi Network hanya tinggal satu lagi. Ini Wes Spencer menekankan di sini. Yang kita butuhkan hanya satu lagi. Jadi wait and see, stay tune, tetap tenang, tetap percayakan semua pada core team, informasi resmi yang selalu kita pegang. Kemudian selanjutnya, ini ada cuitan, batasan pertama dari mainnet tertutup adalah, batasannya ciri-cirinya. Yang pertama, tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. Tolong protect your Pi, tolong lindungi Pi Anda. Dan jauhi pertukaran itu untuk menghindari penipuan atau penipuan Pi Anda. Oke, di sini disarankan protect your Pi, lindungi Pi Anda. Ada yang menjawab orang kita, orang Indonesia, bang ini kan gratisan, dompet-dompet sendiri, nambang-nambang sendiri, nggak bayar pula, hak gue dong. Kasarnya mau gue jual berapa kek, mau gue ikut, iya monggo, silahkan. Apa efeknya terhadap proyek ini? Ada sebetulnya. Tanpa disadari, ketika Anda menghilangkan koin Anda, menghambur-hamburkan koin Anda, apa yang akan terjadi? Satu, merusak market besutan daripada Pi Network itu sendiri. Yang kedua, mengotori perjalanan proyek Pi Network. Yang ketiga, akan berpengaruh terhadap penciptaan konsensus value daripada Pi Network, teman-teman. Anda tidak menyadari itu. Kemudian selanjutnya, dari Vindicated Cindy, upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pionir. Ini dikatakan di announcement yang terbaru kemarin. Ini Vindicated Cindy menuliskan ulang di sini. Jadi upaya kita, pionir dan core team adalah menciptakan upaya untuk menciptakan terdesentralisasinya proyek kita. Dan sudah dijelaskan memang. Di video sebelumnya kita bahas tentang announcement dari Pi Core Team langsung, ya. Selanjutnya, masih dari Vindicated Cindy ini, kebisingan yang berasal dari berbagai centralized exchanger ini bisa disebut sebagai berkah terselubung. Kenapa bisa dikatakan berkah? Berkah karena Pi otomatis booming. Namanya langsung melejit ke langit. Namanya belum value, artinya apa? Akan berpengaruh terhadap value nanti. Penilaian market pasar di seluruh dunia itu akan melirik Pi. Ada berita heboh seperti ini dan lain sebagainya. Nama Pi melambung tinggi. Tetapi yang disayangkan adalah ada transaksi terselubung di dalamnya. Tuh. Jika Anda tahu saya pikir sekarang adalah waktu untuk tren protect your fee. Trennya untuk melindungi Pi Anda. Mereka menyebutnya penipuan. Mereka mengatakan itu tidak berharga. Mereka mulai membelinya dari perintis yang kurang informasi untuk kacang. Sekarang mereka mencantumkannya. Paham kan? Mereka bilang ini proyek kacangan, mereka ini proyek gratisan, mereka ini proyek murah, mereka ini bilang proyek A, B, C sampai Z. Tetapi mereka sendiri sekarang mencantumkannya. Jadi hati-hati. Selanjutnya masih dari Pi Network, saluran resmi akunnya Pi Network, tetap aman pelopor, katanya begitu. Ingatlah untuk mengikuti pedoman ini tentang jaringan Pi dan cara melindungi diri Anda dari penipuan dan aktivitas mencurigakan.
ya. Teman-teman bisa melihat yang ini, safety with P network. Remember katanya kan, ada still clear of scam ya dan lain sebagainya. Itu saya pernah juga di video sebelumnya ini sudah dibahas. Dan ingatlah yang ini. Ini sudah mutlak dibuat oleh core team. Ini real dibuat oleh core team, bukan pionir ya. Oke, kita lanjut dari P-News. Menurut survei P-Network dari 14 Maret 2019 hingga saat ini, nah ini yang saya tadi katakan di awal, jumlah token yang menggunakan nama P telah mencapai lebih dari 30 dan telah mendarat di bursa dengan ukuran berbeda. Perlu dicatat bahwa P Core Team tidak berwenang, tidak untuk saat ini, berpartisipasi dah dengan hati-hati. Artinya, untuk saat ini P Core Team tidak ada sama sekali apalagi yang namanya open firewall. Kemudian sambungkan SDK, API dan lain sebagainya, belum ada ke exchanger luar manapun. Jelas ya, saya rasa jelas. Nah, ini contohnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat banyak sekali Pi network di sini, Pi coin di sini. Dengan basically teman-teman bisa lihat di sana banyak kan Binance ya. Blockchainnya menggunakan Binance. Belum juga tambah yang lain. Blockchain lain, project lain yang ikut di blockchain itu. Jadi gini teman-teman. Blockchain itu ketika memang terdesentralisasi, project apapun, developer siapapun bisa masuk dan bisa regis di sana untuk mengembangkan projectnya, untuk mendevelop daripada platformnya. Mau itu blockchain Pi nantinya, mau itu blockchain Bitcoin, Ethereum, ketika mereka punya modal, mereka bisa develop platform mereka di sana, di blockchain itu. Termasuk ini. Ini ragam Pi coin ada di blockchainnya BNB. Ya. Siapa yang bikin? Entahlah. Ini pasti banyak developer yang bikin. Membuat project-project seperti ini, platform yang nemplok, ikut di blockchainnya BNB. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, beberapa info yang sudah saya utarakan tadi, info yang menurut saya itu valid ya, info yang menurut saya karena memang itu langsung dari core team, akun resminya core team. Berkali-kali memperingatkan dari jauh-jauh hari bahkan. Abaikan pergerakan trading di luar core team sebelum open mainnet. Karena core team bersikukuh ya, tidak ada korelasi dan tidak ada integrasi dengan pihak eksternal manapun. Ya. Jadi jelas, saya rasa jelas. Karena nanti value yang akan dibesut oleh core team itu bukan value yang ada saat ini di luar Pi network. Jadi core team lepas tangan ketika Anda ada kontribusi di aktivitas-aktivitas sekarang yang lagi heboh, itu di luar tanggung jawab core team. Oke? Saya rasa jelas. Itu aja yang ingin saya tambahkan informasi, barangkali ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika memang ini tidak relevan, ketika ini informasi yang saya sampaikan Anda anggap apapun itu terserah, silahkan kembali ke Anda. Kalaupun memang Anda berpikir ya sudah Anda mau nekat jual saja, apakah itu karena mungkin kebutuhan dan sebagainya, silahkan. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan, nantinya jangan menyalahkan core team. Karena itu tidak ada hubungannya ya. Baik ya, saya rasa jelas teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ingat, ini hanya sharing saja, bertukar pikiran. Apa yang saya pahami saya sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.